Nah, sekarang kita akan menggunakan data-data koordinat ini untuk melakukan georeferencing pada peta yang formatnya JPEG ataupun PDF. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa format petanya JPEG, tapi kita ingin gunakan dia ke dalam software GIS. Tentunya sama seperti praktikum sebelumnya, kita harus melakukan georeferencing. Nah, tapi pada georeferencing kali ini kita tidak mempunyai koordinat di batas pinggirnya, hanya foto. Nah, jadi konsepnya adalah kita akan memasukkan koordinat untuk objek-objek yang sudah kita kenal pasti baik di lapangan maupun di dalam foto. Oke, nah caranya masih sama seperti sebelumnya, seperti yang sudah pernah kamu lakukan di minggu sebelumnya. Kita bisa pergi ke raster, lalu pergi ke georeferencer ya. Nah, seterusnya kita pergi open raster, lalu pergi ke foto udara ITERA. Oke, nah, lalu kita klik open. Nah, untuk memulai melakukan georeferencing, tentunya titik-titik yang sudah kamu plotkan sebelumnya dengan menggunakan GPS, kamu harus mengetahui lokasinya di mana. Dalam hal ini, kalau saya buka lagi data Excel-nya, beberapa sudah saya berikan kode sesuai dengan lokasinya. Nah, contoh di sini untuk tengah labirin itu koordinatnya sekian. Nah, jadi saya akan coba masukkan. Dan mungkin untuk memudahkan saya coba side by side ya. Oke. Di sini ada untuk bagian tengah labirin, maka saya pergi ke tengah labirin di sini. Oke, bagian tengahnya. Lalu saya masukkan X, Y-nya. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Setidaknya kamu mengeplotkan 4 titik. Dan dalam hal ini saya akan coba mengeplotkan 4 titik ini, yaitu bagian tengah labirin, bundaran barat, bagian tengah basket, dan juga rumah agama. Oke, selanjutnya ke bundaran barat. Ini merupakan bundaran yang paling dekat dengan gerbang barat ya. Jadi kita klik titik tengahnya, karena saya ketika di lapangan memplotkan bagian tengahnya ya. Lalu saya masukkan, jadi bisa di copy saja sebetulnya. Oke, lalu bagian tengah dari lapangan basket. Terusnya adalah bagian tengah dari rumah agama. Nah, tentunya untuk objeknya bisa bervariasi sesuai dengan lokasi yang kamu plotkan sebelumnya di lapangan ya. Oke, baik. Nah, sudah selesai 4 titik. Terusnya sama seperti sebelumnya, kita klik Start Georeferencing. Kita masih menggunakan sistem koordinat yang sama. Lalu kita tentukan lokasi penyimpanan. Saya coba buat 2 karena sudah pernah buat sebelumnya ya. Lalu load in QGIS when done, oke. Kita klik OK di sini. Nah, lalu kita klik sekali lagi untuk start georeferencing. Oke, baik ya, sudah selesai. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, sudah tertempel ya di sini. Dia sudah masuk. Artinya georeferencing yang kita lakukan sudah sesuai. Nah, di sini dapat dilihat mungkin agak sedikit miss, tapi ya sudah cukup oke di sini ya. Nah, artinya data yang sudah kamu masukkan benar. Nah, kita tinggal lihat kecocokannya dengan lokasi yang sudah kamu ambil. Oke, baik, seperti itu ya. Nah, seterusnya data foto udara yang sudah kita georeferencing ini akan kita save dalam format PDF untuk nantinya kita gunakan di aplikasi Avenza di HP kamu semuanya. Oke, caranya bagaimana?
kita bisa pergi ke New Print Layout, karena kita akan memprint dia dalam format PDF. Kita klik. Nah, mungkin kita bisa buat judulnya adalah Base Map Itera SIG. Oke, baik. Nah, karena tadi kamu lihat bahwa petanya potret, kita akan ubah dulu petanya dalam format potret. Nah, mungkin A3 ya, mungkin untuk lebih besar, orientasinya potret. Oke, nah sebetulnya nanti di toolbar ini juga kamu akan membuat layout peta ya, tapi kita belum sampai ke sana, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi dalam hal ini, kita hanya coba memasukkan petanya ke dalam kertas ini, gitu ya. Nah, caranya kita bisa pergi ke Add Map di sini, lalu kita drag ya untuk menentukan seberapa besar mapnya nanti akan kita masukkan. Oke, sudah ya. Nah, tapi kan terlalu kecil nih. Nah, kita bisa pergi ke sini, yaitu Move Item Content, untuk memperbesar peta yang ada di dalam kertas ini. Nah, setelah kamu klik, kamu bisa gunakan scroll mouse kamu ke depan. Nah, sehingga petanya lebih besar ya. Nah, atau ini terlalu besar. Nah, jadi kalau seandainya scroll mouse-nya tidak bisa precise, tidak bisa presisi, kamu di sini bisa mengubah skalanya. Nah, ini 7000 masih kecil, kita akan coba perbesar lagi skalanya, mungkin di kisaran 6000 ya. Oke, sepertinya masih bisa kita perbesar lagi, mungkin di 5000. Oke, 5000 sepertinya cocok. Oke, pas di sini ya. Oke, nah, jadi kita coba maksimalkan di sini. Oke, baik. Nah, jika sudah selesai, ya, jika kamu sudah memasukkan peta yang telah kamu georeferencing ini, kamu bisa klik icon ini, yaitu Export as PDF, ataupun kamu sebetulnya bisa pergi ke sini ya. Export as PDF sama aja. Ya, karena di sini sudah ada ikonnya, jadi saya klik. Saya akan simpan Base Map Itera SIG di sini. Save. Oke. Nah, di sini perhatikan, kamu harus memastikan bahwa kedua dialog box ini sudah dicentang. Lalu kalau seandainya ingin kualitas yang lebih bagus, bisa pilih lossless. Tapi kalau seandainya ingin memperkecil size-nya, bisa pilih lossy saja, sudah oke. Lalu di sini jangan lupa untuk mencentang Create Geospatial PDF. Artinya nanti meskipun formatnya PDF, tapi dia tetap memiliki informasi spasial yang nantinya bisa kita gunakan pada aplikasi Avenza. Oke, nah jadi ini jangan lupa dicentang seperti ini. Oke, baik. Nah, di sini juga akan muncul beberapa opsi. Tentunya kita hanya ingin menampilkan foto udara Itera saja ya. Nah, jadi yang lainnya bisa kita hapus. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini juga bisa kamu centang kalau seandainya kamu ingin membuat filenya lebih kecil, atau kamu bisa centang ini kalau seandainya kamu ingin meningkatkan kualitasnya, tapi mungkin saya seperti ini saja, lalu kita bisa klik save. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu, maka nanti datanya sudah kita simpan ya di sini, dan nanti kita bisa gunakan dia untuk aplikasi Avenza. Oke, jadi mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Seterusnya saya akan jelaskan bagaimana menggunakan file ini ke dalam aplikasi Avenza yang nantinya kamu bisa gunakan dia di lapangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.